Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang imun asai, aglutinasi, flokulasi, fiksasi komplement, sama nanti mungkin akan saya tambahin dikit tentang presipitasi kayak gitu. Nah, imun asai itu sendiri adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu marker pada suatu cairan biologi. Sampelnya itu bisa plasma darah, bisa urin, bisa serum. Prinsipnya yang digunakan itu adalah reaksi antibodi terhadap suatu antigen. Nah, interaksi antigen-antibodi itu bisa menghasilkan presipitasi, aglutinasi, dan aktivasi komplement. Presipitasi, aglutinasi, flokulasi, aktivasi komplement itu adalah imun asai yang tidak berlabel gitu. Jadinya tidak perlu menggunakan label. Sedangkan yang berlabel itu contohnya adalah RIA. Jadi kita memberikan label pada suatu antigen atau antibodi, kemudian kita ukur. Misal menggunakan RIA, radio imun asai gitu. Nah, terus kalau presipitasi itu antigennya itu terlarut. Kalau aglutinasi itu antigennya berupa partikulat, jadi dia bisa menimbulkan suatu proses agglutination atau aglutinasi gitu. Dan juga di sini ada aktivasi komplement atau biasanya kita memeriksanya sebagai fiksasi komplement kayak gitu. Karena kan kalian tahu, jadi komplement itu kan merupakan salah satu respon imun yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, komplement itu bisa diukur gitu sebagai salah satu marker imun asai. Presipitasi, aglutinasi maupun aktivasi komplement tidak terjadi jika antibodi 2 atau lebih combining site bereaksi dengan hapten, antideterminan univalen, atau interaksi antara fragmen univalen pada antibodi seperti FAB dengan antigen walaupun multivalen. Jadi harus match. Nanti di next akan saya jelaskan. Nah, ini kita bahas dulu sedikit tentang aglutinasi. Seperti yang dibilang tadi. Jadi kalau aglutinasi itu antibodinya terlarut, antigennya tidak terlarut, atau berupa apa? Berupa suatu partikulat yang tidak terlarut kayak gitu. Uji aglutinasi ini dapat dilakukan dengan menambahkan antibodi yang homolog pada antigen yang dapat berupa sel ataupun partikel lateks yang telah diserapi antigen yang dapat larut. Nah, penambahan antibodi pada partikel lateks ini dapat menyebabkan terjadinya proses aglutinasi atau penggumpalan, sehingga menyebabkan terbentuknya agregat sel-sel yang kasat mata. Nih, kita bisa lihat ya di sini itu adalah hasil apa? Hasil pemeriksaan golongan darah. Di situ bisa kita lihat hasil aglutinasinya macam seperti apa, di situ udah jelas sekali. Nah, terus reaksi antigen antibodi ini dapat terjadi secara langsung. Jadi seperti yang saya bilang, sistem imun itu bisa terjadi reaksi antigen antibodi secara langsung. Bisa juga reaksi antigen antibodi ini tadi bisa berefek pada munculnya reaksi komplement kayak gitu. Oleh kenapa interaksinya itu sendiri bisa langsung diamati antigen antibodi, bisa juga lewat fiksasi komplement kayak gitu. Bila antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit, maupun partikel lain, maka interaksi antigen antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Interaksi antigen antibodi sekunder merupakan dasar berbagai jenis teknik uji in vitro, misalnya teknik imunodifusi, aglutinasi lateks, hemaglutinasi, uji fiksasi komplement, turbidimetri, nevelometri, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya bilang nih tentang interaksi antigen antibodi sekunder. Reaksi antigen antibodi sekunder itu biasanya reaksinya berupa reaksi antigen antibodi in vitro. Kita bisa langsung lihat tuh
hasilnya aglutinasi, imunodifusi, dan lain-lain, presipitasi, hemaglutinasi, dan lain-lain. Cuman misal kalau interaksi antigen antibodi primer itu kita nggak bisa lihat dengan mata secara langsung karena dia tingkatannya adalah molekuler kayak gitu. Nah, reaksi aglutinasi berlangsung dalam 2 tahap, yaitu 1. Antibodi dengan salah satu reseptor. Reaksi aglutinasi berlangsung dalam 2 tahap, yaitu antibodi dengan salah satu reseptornya bereaksi dengan antigen. Hal ini dikarenakan antibodi pada umumnya mempunyai lebih dari satu reseptor. Di tahap kedua, dengan perantaraan reseptor yang lainnya, antibodi bereaksi dengan molekul antigen lain yang mungkin sudah berikatan dengan antibodi, sehingga dengan demikian terbentuk kumpulan kompleks antigen antibodi. Oke, di sini kalau susah dipahami nanti kita bisa kulik lagi. Jadi antibodi dengan salah satu reseptornya bereaksi dengan antigen. Karena tadi reseptor antibodi itu kan banyak. Jadi tahap pertama itu udah ada nih kayak semacam kayak interaksi antara satu reseptor antibodi dengan antigen. Terus di tahap kedua itu lewat reseptor-reseptor yang lainnya, antibodi itu bereaksi dengan si antigen ini tadi sampai terjadinya aglutinasi kayak gitu. Serum yang mengandung antibodi terhadap reaksi aglutinasi dengan suatu jenis kuman namun memberikan reaksi aglutinasi dengan kuman lain disebut aglutinasi silang. Jadi enggak spesifik. Reaksi silang itu mempersukar diagnosis terhadap suatu kuman ataupun suatu antigen. Nah, sehingga dalam pengembangan reagen diperlukan antibodi monoklonal. Jadi dia lebih spesifik. Oleh kenapa kalau kalian belajar kita pemeriksaan di lab itu kita pakainya antibodi monoklonal supaya dia jauh lebih spesifik. Misal kita pakai uji Widal, di situ kita pakai antibodi monoklonal untuk Salmonella typhosa kayak gitu. Ataupun misal sifilis kita pakai Treponema pallidum itu antibodi monoklonal Treponema pallidum. Jadi lebih spesifik gitu. Supaya tidak terjadi reaksi silang. Jadi bisa digunakan sebagai marker, sebagai pemeriksaan. Nah, salah satu syarat untuk reaksi aglutinasi adalah antigen harus berupa sel atau partikel, sehingga apabila direaksikan dengan antibodi spesifik, terjadi gumpalan dan partikel pada sel tersebut. Nah, ini merupakan gambaran sampelnya gitu. Jadi di situ terjadi ikatan antigen antibodi yang sampai akhirnya nanti akan menimbulkan suatu proses atau respon aglutinasi terhadap si antigen itu. Selanjutnya setelah aglutinasi gimana Bu? Itu akan mempermudah pelisisan dari si antigen itu tadi. Nah, ini gambaran-gambarannya, misal aglutinasi pada HCG ya. Mungkin kalian belum praktek secara langsung karena pandemi COVID, hanya saja kalian bisa kok belajar di internet tuh banyak banget. Dulu saya juga belajar karena basic saya bukan lab TLM ya, jadi ada banyak hal yang harus saya pelajari ketika saya masuk lab TLM, dari pemeriksaan golongan darah, Widal, sifilis, terus habis itu misal pemeriksaan HCG kayak itu. Biasanya pemeriksaan yang saya lakukan itu misal langsung kita cari marker apa, alfa SMA, cari HSC, cari misal kayak interleukin 12, kita cari kemokin, kita cari P53 kayak gitu. Jadi memang saya harus banyak belajar kalau masalah perlab-laban
ppm seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat gitu. Nanti di PPT bisa lihat ya kalau di videonya kurang jelas. Nah, reaksi aglutinasi itu apa? Tadi udah dijelasin ya di atas. Nah, di sini itu ada prozone effect, postzone effect, dan zona equivalence. Next, ini gambaran positif terjadi aglutinasi ya. Ini kalau nggak terjadi aglutinasi itu kayak gini. Gitu. Nah, kalau prozone effect, postzone effect, zona equivalence itu prozone effect, postzone effect, dan zona equivalence. Kalau prozone effect itu antibody, konsentrasi antibodinya itu lebih tinggi. Nah, itu nggak bisa tuh terjadi aglutinasi. Kalau postzone effect itu antigennya lebih tinggi konsentrasinya. Nah, yang bisa terjadi aglutinasi itu adalah zona equivalence. Jadi jumlah antara antigen dan antibodinya itu match kayak gitu. Nah, kita lanjut. Kita akan bahas ke flokulasi. Flokulasi adalah suatu proses interaksi antara antigen terlarut dengan antibodi yang terlihat sebagai partikel yang halus. Penggumpalan partikel-partikel berubah menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan dapat dipisahkan oleh sedimentasi dan filtrasi. Contohnya itu adalah pada uji RPR, uji flokulasi RPR digunakan untuk menentukan antibodi non-treponemal atau biasa disebut regging. Antigen yang digunakan pada pengujian terdiri dari kardiolipin dan lecitin. RPR itu adalah uji antibodi non-treponemal untuk mendeteksi regging tadi yang saya bilang. Regging adalah antibodi non-treponemal yang dibentuk pada orang yang terinfeksi sipilis. Nah, reaksi aglutinasi terlihat bentuk flokulasi hitam yang dapat dilihat secara makroskopik dan menunjukkan adanya antibodi tersebut dalam sampel yang diuji. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat ya, kalau hasil flokulasi itu seperti apa. Terus pembacaannya, misal flokulasi sedang besar, flokulasi kecil, tidak ada flokulasi, itu misal non-reaktif, negatif, non-reaktif. Flokulasi kecil, weak reaktif, sedikit reaktif, strongly reaktif. Nah, di sini. Nah, kita masuk ke uji fiksasi komplement. Uji fiksasi komplement itu adalah penambahan komplement yang terikat pada kompleks antigen antibodi yang akan membentuk sistem yang membuat sel darah tersebut lisis. Komplement ini tadi dapat diaktifasi oleh kompleks eritrosit hemolisin, sehingga mengakibatkan eritrosit tersebut mengalami pelisisan. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke tes fiksasi komplement. Sistem komplement sebagai salah satu pilihan untuk penetapan antigen maupun antibodi. Pengujian ini didasarkan atas reaksi yang terdiri atas dua tahap. Yang pertama, di mana reaksi antigen antibodi itu tuh bisa membentuk suatu sistem komplement kayak gitu. Seperti yang kalian tahu, reaksi antibodi itu bisa menyebabkan suatu sistem komplement yang nanti akan berujung pada apa? Inflamasi, opsonisasi, dan sitolisis. Nah, pada tahap kedua, di mana jika masih ada sistem komplement yang tersisa, maka dia nanti akan menghasilkan atau menghancurkan eritrosit yang dilapisin si hemolisin ini tadi. Jadi di proses fiksasi komplement itu memang di situ kita menggunakan sistem hemolitik dibantu dengan adanya hemolisin itu tadi. Nah, nanti akan membantu dia sebagai suatu parameter untuk pengukuran antigen dan antibodi kayak gitu. Nah, kita lanjut sedikit. I'm sorry, agak kegeser, agak susah ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang presipitasi. Presipitasi itu apa? Tadi udah dijelasin di awal. Presipitasi itu terjadi ketika si antigennya itu terlarut.
Apabila antigen yang ada dalam larutan direaksikan dengan antibodi spesifik, maka akan terbentuk kompleks antigen antibodi yang besar sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi. Kayak gitu. Oke, itu aja penjelasannya. Nah, terus habis itu pengen ngingatin dimanapun kalian berada, jangan lupa ya cuci tangan. Terus kalau habis keluar cari makan, jangan lupa ganti baju, mandi dan lain-lainnya gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu, supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu. Terus habis itu nanti silahkan dikerjakan soalnya mungkin soalnya ini aja deh. Silahkan nanti saya kasih suatu kasus, kalian ngebaca aja jurnal itu. Jurnalnya dikit kok, 2 lembar atau 3 lembar, tentang bahasa Indonesia mungkin. Nah, besok saya akan kirimkan Google Form, dan di Google Form itu nanti kalian silahkan mengerjakan. Jadi inti dari isi jurnal itu tuh bukan inti dari isi jurnal itu pemeriksaan. Jadi kalian nemuin apa, markernya apa, dan pemeriksaannya pakai apa gitu. Atau mungkin kalian bisa kombinasikan itu dengan selain marker ini tuh selain pakai ELISA tuh juga bisa pakai PCR loh, apa loh gitu. Oke, itu aja. Silakan dikerjakan ketika jam perkuliahan seperti itu. Terus jangan lupa di jam pertama kita akan diskusi di YouTube ya, di komen YouTube. Jangan lupa apa yang belum ngerti ditanyakan. Teman-temannya yang pengen menjawab juga boleh banget, karena jujur aja ya, saya berasa saya yang UTS gitu kalau saya ngejawab satu-satu pertanyaan kalian gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja sih ngejawabnya, cuman lama-lama kayak saya yang UTS, but it's okay, kita jalanin aja karena itu kewajiban saya gitu buat memfasilitasi kalian. Silakan kalian tanya, dan siapa yang mau coba jawab silakan ngejawab, karena di situ akan ada nilai keaktifan dari saya. Dan terima kasih untuk mahasiswa yang kemarin udah tanya. Serius, saya sangat mengapresiasi keaktifan kalian. Memang seharusnya mahasiswa itu harus berani banyak bertanya, berani banyak berargumen, menjawab kayak gitu. It's okay, salah, yang penting harus maju dulu. Okay? Thank you so much. Selamat sore, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.